Shalom. Shalom. Selamat pagi dan selamat datang pada ibadah pagi pada pagi hari ini. Kita mau masuk hadiratnya, kita mau memuji dan memuliakan, kita mau menyembah Dia dengan semua hati kita. Kita mulai kita angkat pujian mengejar hadirat dekat padamu itu rindu. Itu rinduku, setiap kata kau pun menunggu, tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Diriku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mau menyanyikan lagu yang lebih sungguh-sungguh lagi dari hati dalam kita. Dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Diriku datang dan membawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu,
Haleluya Yesus. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Katakan Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Sekali katakan Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Berikan tepuk tangan yang indah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya serahkan kamu kepada Michael. Mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang kesetiaannya sampai selama-lamanya. Allah itu ialah roh, dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Anugerah dan rahmat sejahtera menyertai ibadah kita pagi hari ini. Amin. Sekali lagi saya menyapa, Shalom. Shalom. Walaupun kita seberapun kita ada ya, kita masih mau semangat memuji nama Tuhan dengan semua isi hati kita. Kita lanjutkan pujian kita, katakan ku kan terbang. Terima Tuhan kita bagi.
Amin. Kita lanjutkan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Firman Tuhan, siapkan hati kita memuji dan memuliakannya. Maka kita akan pujian hati kehadiran-Mu. Dalam hutan terselam milik sendiri.
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Saya berdiri dan menyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Jalanku tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya persilakan kepada Pendeta Michael. Kita berdoa dengan menundukkan kepala dan menghadap kepada Dikau ya Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan, dan kami ada pada pagi hari ini Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Setiap kami ya Tuhan yang datang pada pagi hari ini, kami percaya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan ada atas kami ya Tuhan. Setiap kami yang datang pada pagi hari ini, jika ada di antara kami Tuhan yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa yang mengalami berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan ya Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang datang pada pagi hari ini dengan penuh kerinduan kehadapan Tuhan, maka Tuhan akan melawat kami, Tuhan akan memberkati kami di tengah-tengah persekutuan bahkan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Setiap kebenaran firman Tuhan yang ditabur pada pagi hari ini boleh tertanam dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tetap kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saya boleh menyampaikan firman Tuhan di GKI Rehoboth Marturia. Sebenarnya yang melayani tempat ini Kak Ezra ya. Kemarin saya dengan Kak Ezra dan juga teman-teman tim relawan Kemah Budi melayani atau
ikut membersihkan. Ada banyak warga yang ada di Pondok Gede Permai. Tentu kita semua sudah tahu ya, dampak banjir kemarin yang terbesar itu ada di Pondok Gede Permai. Ada lumayan kurang lebih 20 ke atas lah rumah yang kami bersihkan dengan penuh dengan berbagai dinamika, lumpur sampai ke lutut, sampai juga ada yang ke pinggang. Kami membersihkan lumpur-lumpur ini, dan puji Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, tidak ada dari setiap kami tim relawan yang sakit gitu ya. Tidak ada yang muntaber gitulah, tidak ada yang cacingan begitulah. Padahal kami setelah berjibaku dengan lumpur, kami setelah itu makan aja gitu. Paling cuci tangan, nggak pakai sabun, ya makan aja gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan menjaga dan Tuhan melihara. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah dari situ tiba-tiba Kak Ezra tuh sampaikan saya, bisa nggak gantikan saya untuk menyampaikan firman di GKI Marturia katanya, di Pendeta Melkior katanya. Emang siapa yang disuruh Kak? Oh saya, cuman saya nggak bisa karena udah 2 kali tinggalin tempat katanya gitu. Jadi diberikanlah saya kesempatan untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Jadi begitu ceritanya. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Boleh tampilkan slide? Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, sebab pada pepatah tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Tapi kalau sudah dikenal pasti disayang katanya. Ya, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Mikael Antonius Tumanggor. Saya orang Batak, namun saya lahir dan besar di Pulau Dewata, Bali. Saya lahir di Denpasar. Saya tinggal selama 22 tahun bersama dengan keluarga di Jimbaran, Bali. Setelah dari situ saya kuliah Diploma 3 Pariwisata di Poltek Par Nusa Dua, Bali. Setelah saya tamat, saya kerja di salah satu hotel yang cukup ternama lah di Bali. Setelah dari situ, panjang cerita, Tuhan izinkan saya mengalami sakit. Saya mengalami sakit kelenjar tiroid. Dari situ saya bernazar sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya lulus dari D3 Pariwisata ini, saya akan mengabdi buat Tuhan. Saya akan melayani Tuhan secara khusus sebagai pelayan atau hamba Tuhan. Tentunya kita semua adalah hamba-hamba Tuhan ya saudara. Kita melayani tidak hanya di gereja, tetapi dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, setelah dari situ, saya itu tidak tepati janji. Tuhan sudah berikan saya yang terbaik. Saya lulus Diploma 3, saya gelar saya waktu itu AMD-Par gitu ya. Nah, setelah itu saya lanjut kerja di hotel sebagai baker gitu, pembuat roti. 1,5 tahun lah saya berjalan. Di dalam pekerjaan saya itu saya mengalami namanya kehampaan, atau rasanya ada yang harus saya tepati gitu. Kalau dibilang secara manusia, secara materi, apalagi yang kurang gitu kan. Udah kerja di hotel, gajinya ya lumayan begitu, makan nggak kekurangan, apalagi di kitchen gitu kan gitu. Pulang ya tinggal tidur, besok kerja lagi, kan begitulah hari-hari demi hari. Tapi perasaan setiap saya kerja itu, perasaan saya itu kok nggak tenang gitu ya, nggak ada janji yang harus saya tepati. Nah disitulah saya bergumul kurang lebih 1,5 tahun itu selama bekerja itu. Di samping itu juga saya itu berjemaat di gereja Kemah Injil Nusa Dua, Bali di atas pimpinan pendeta Dr. Nyoman Enos. Saya jemaat di sana dan juga saya ketua pemuda di sana pada waktu itu. Disitulah ceritanya, akhirnya Tuhan izinkan saya sakit. Setelah itu saya tepati janji saya. Saya bilang sama orang tua saya, tentunya kalau nggak dapat restu saya juga nggak berani melangkah. Karena dimana orang Batak itu kan kalau udah tentang sekolah Alkitab atau pendeta, biasanya itu anak-anak buangan gitu, anak-anak yang paling ya bawah lah gitu. Kalau maunya orang-orang tua itu, khususnya orang Batak itu biasanya jadi pengacara, jadi kontraktor, jadi pengusaha begitu, jadi dokter, itu yang maunya gitu.
Nah, setelah itu akhirnya saya bicara sama orang tua dan puji Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan membukakan jalan. Orang tua merestui untuk saya lanjut sekolah tinggi teologi Jeffrey di Jakarta. Jadi itulah cerita singkat, dan saya saat ini melayani di pos PWJ Bumi Mutiara. Jadi ada gambarnya ya. Pada waktu sebelum saya di situ, seorang hamba Tuhan pendeta Sihar Sihotang yang melayani di situ. Jadi ini saya ceritakan sedikit. Setelah saya masuk pelayanan di Bumi Mutiara, jemaat yang dilayani oleh beliau itu hilang semua, bisa dibilang gitu. Saya nggak tahu apa maksudnya, kok bisa hilang semua. Saya coba merangkul satu persatu, tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau kembali untuk datang beribadah. Nah inilah kondisi awal-awal di mana saya melayani di gereja di pos PWJ Bumi Mutiara. Saya dan satu adik saya yang perempuan itu, dan satu oma yang ada di situ. Puji Tuhan. Kalau dibilang cuma 3 orang itu puji Tuhan lah kita. Ya, lanjut klik. Sampai saat ini oleh karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena kepintaran, pengalaman saya, bukan karena relasi saya, tapi karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang memulai, saya percaya Tuhan juga akan menyertai. Dan inilah ibadah kami saat-saat ini. Puji Tuhan sudah ada belasan orang. Jadi itu perkenalan singkat dari saya. Saya masih muda, saya berusia 30 tahun saat ini. Doakan dalam pelayanan saudara supaya pelayanan di Bumi Mutiara terus makin maju dan berkembang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu saja perkenalan singkat. Kita akan masuk dalam tema kita, yaitu carilah perkara yang di atas. Sekali lagi tema kita pada pagi hari ini adalah carilah perkara yang di atas. Kita akan baca firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 4. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kita akan membaca bersama-sama. Saya mempersilahkan jemaat Tuhan untuk berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca ayat yang pertama, saya akan baca, dan jemaat Tuhan ayat kedua hingga ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Silakan dulu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada hari ini carilah perkara yang di atas. Di setiap kehidupan kita, tentunya kita tidak terlepas dengan hal-hal atau berbagai macam masalah. Banyak tantangan, banyak pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan banyak sekali godaan ketika kita menjalani hidup ini. Seperti yang saya katakan tadi, ketika saya kelihatannya sudah tidak kekurangan apa-apa, tetapi ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan menentukan kita, Tuhan menetapkan kita sebagai anak-anaknya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, seperti Nabi Yunus, kemanapun dia pergi, Tuhan akan menangkap dia. Oleh karena itu tema kita carilah perkara yang di atas. Seringkali kehidupan kita hanya memikirkan kehidupan yang sementara. Kita lupa bahwa kehidupan kita ini memiliki waktu yang sementara. Berbicara tentang memikirkan dan mencari perkara yang di atas, bisa klik. Artinya yang pertama adalah, langsung saja. Yang pertama, kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga.
Kalau saudara menjalani hidup ini hanya berpikir tentang hal yang sementara, hal-hal yang duniawi, hati-hati saudara. Kehidupan kita ini, Alkitab mencatatnya cuma 70 tahun. Setelah itu adalah penderitaan dan sengsara. Berapa banyak di antara kita, berapa banyak orang Kristen yang hanya memikirkan hidupnya tentang uang, tentang materi, tentang posisi, jabatan. Tidak salah saudara. Ketika saudara melakukan atau ketika saudara memiliki itu, tetapi saudara hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bukan kemuliaan bagi kita, bukan kepentingan kita. Jadi saudara, sebelumnya konteks daripada Kolose pasal 3 ayat 1 dan 4 ini, di mana gereja di Kolose itu dimulai oleh Epafras. Pada waktu itu kondisinya Rasul Paulus itu ada di dalam penjara. Nah, Epafras itu yang memulai jemaat di Kolose pada waktu itu. Akhirnya keadaan jemaat di Kolose itu mulai ada tekanan. Mulai adanya tekanan dari adat istiadat, dari hukum-hukum Taurat. Sehingga dari situlah Epafras mengunjungi Rasul Paulus ke penjara. Dia sampaikan nih, Paul dia bilang, Paul, ini jemaat sini udah bagus sih imannya gitu, tapi sekarang mulai agak-agak ada tekanan begitu ya. Dari berbagai macam, adalah orang-orang yang memprovokasi, ada orang yang ingin menyesatkan seperti itu. Jadi konteks di jemaat Kolose ini adanya orang-orang yang menyembah penyembahan berhala, dewa-dewa di Yunani pada waktu itu. Ada juga orang yang hidup di dalam hawa nafsu. Antara orang-orang Kristen, antara orang percaya, bahkan di dalam jemaat memiliki hubungan yang gelap. Ada saudara, ada seorang hamba Tuhan, ketika dia pelayanan di salah satu daerah, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, setelah menyampaikan firman Tuhan, ibadah itu selesai, biasanya kan ada doa gitu ya para pelayannya. Setelah doa, tiba-tiba salah satu seorang gadis menghampiri pendeta ini, dan pendeta ini juga berhadapan dengan seorang gadis ini. Seorang pendeta ini tergerak oleh Roh Kudus, berbicara. Coba kamu tanya gadis itu, coba kamu tanya ke dia. Tapi perasaan pendeta, jangan-jangan ini subjektif, jangan-jangan ini omongan atau sugesti saya aja kali. Tapi berulang kali Roh Kudus ingatkan pengkhotbah ini atau pendeta ini suruh tanya. Akhirnya dia tanya dengan canda dan gurau agar tidak menyakiti hati seorang gadis. Dia tanya dengan kalimat, kemana kamu semalam? Saudara, apa yang terjadi ketika pertanyaan ini dilontarkan? Seorang gadis ini pucat. Seorang gadis ini tidak bisa berkata-kata, saudara. Kok bisa ya pendeta lupa? Setelah dari situ, orang gadis ini mengaku. Dia mendekati pendeta ini, dia berkata, tolong jangan kasih tahu dengan jemaat yang lain. Tolong jangan kasih tahu siapa-siapa. Saya memang kemarin saya baru masuk hotel. Saya baru berjumpa dengan seorang lelaki. Dan saya jatuh dalam dosa. Yang kelihatannya rohani, saudara. Setiap hari Minggu dia pelayanan. Setiap hari Minggu dia menyampaikan hal-hal kebenaran. Bahkan kelihatan rohani. Tetapi sebelum dia melayani Tuhan, dia berbuat dosa. Banyak saudara. Ini pun yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Kolose. Oleh karena itu makanya Rasul Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Jadi memikirkan dan mencari perkara yang di atas. Yang kedua, kita harus berpikir, bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengaku pengikut Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus.
Saudara, kalau saudara mengatakan saudara orang Kristen, kalau saudara seorang pelayan Tuhan, kalau saudara adalah anak Tuhan, hamba Tuhan, tapi saudara tidak hidup seperti Kristus, sama saja saudara menipu diri sendiri. Karena banyak sekali saat-saat ini, semenjak dari dahulu pun, penyesat-penyesat orang-orang seringkali lebih mementingkan kepentingan dirinya dibandingkan kehendak Tuhan. Jadi selanjutnya, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Ini dia yang saya katakan tadi. Saudara boleh saja bekerja, saudara boleh saja mencari uang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau itu yang menjadi motivasi saudara, sehingga saudara melupakan atau tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini, saudara kehilangan arah. Saudara tidak lagi pada tujuan Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa oleh Allah dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri kita. Jadi, marilah saudara, untuk kita hidup di dalam Tuhan, bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap merugi, oleh karena pengenalan akan Kristus. Rasul Paulus dulu orang yang berkuasa, yang bisa saja menyuruh anak buahnya untuk tangkap itu orang-orang Kristen, bunuh dia. Orang yang memiliki posisi dan jabatan yang sangat baik, orang yang cerdas, orang yang kelihatannya rohani, tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, Tuhan mengubahkan semuanya. Tuhan mengubahkan paradigmanya, sudut pandangnya, cara dia berpikir. Makanya Roma di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, agar kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang bukan. Saudara, Rasul Paulus bahkan berkata, Alkitab berkata, akulah yang paling hina di antara para rasul. Dia menganggap bahwa dialah yang paling tidak berguna. Bukan berarti dia sedang merendahkan dirinya, bukan. Itulah bukti kesadaran dia bahwa dia tanpa Tuhan gak berarti. Begitupun juga dengan kita. Kita tanpa Tuhan, kita ini fana, saudara. Seberapa banyak kita yang mengandalkan kekuatan kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, harta kita, kekayaan kita. Tapi saya mau kasih tahu saudara, itu semua ada waktunya. Baru-baru ini kalau saudara melihat anak daripada pendeta Dr. Filipus Kadi, yang adalah mentor saya juga, anaknya di usia 34 tahun meninggal. Tuhan panggil. Kalau mau dibilang, kok David ini baru saja usahanya tuh mulai naik, laundry-nya, dia baru saja membuka cabang lagi di rumah beliau. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika yang tidak, setiap orang pun, bahkan orang tua sendiri pun tidak menduga hal ini. Kelihatannya sehat, kelihatannya ya biasa-biasa saja, normal. Tapi itu hati-hati saudara. Makanya itu yang saya bilang, berapa kuat saudara mengandalkan kepintaran saudara, harta saudara, jabatan saudara, posisi saudara, itu gak akan abadi saudara. Tapi ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, supaya kita ini gak bergantung pada diri kita sendiri. Saya memiliki salah satu jemaat,
Ada seorang ibu, dia juga dulunya orang manajer di hotel, salah satu hotel di Kemayoran. Akhirnya dia mengalami sakit mental lah, banyak sekali sakitnya, sakit sendi, kelenjar juga, dan juga yang lain-lain lah, matanya. Sampai saya mau bilang, Bu, udah berserah sama Tuhan. Karena begini saudara, saya sering sekali menemani dia sampai ke rumah sakit yang mungkin mahal sekalipun, sampai IMC Alam Sutra, RSCM Kencana, IMC ini semua sudah, mitra-mitra ini semua sudah, Primaya semua sudah. Padahal dokter katakan sebenarnya dia itu ya normal saja, tapi ya itulah karena mentalnya dia ini terganggu. Itu membuktikan bahwa dia tidak memiliki iman yang dekat dengan Tuhan. Jadi penting bagi kita saudara, di tengah-tengah kehidupan ini, bukan hal-hal yang duniawi yang kita pegang, tapi peganglah firman Tuhan itu. Amin. Saudara kok bengong ya? Jadi saudara, saya pun banyak sekali mengalami pertolongan Tuhan. Berapa kali Tuhan selamatkan saya yang seharusnya saya tidak hidup. Tapi saya katakan sering kali, berulang kali sama jemaat-jemaat saya di pos PWJ. Kalau bukan karena Tuhan yang memberikan saya tugas, karena Tuhan yang mengutus saya ke sini, saya mungkin sudah tidak ada. Tapi karena Tuhan yang mengutus saya, makanya tugas dan tanggung jawab saya belum selesai. Jadi saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, hal apa yang Paulus tekankan kepada jemaat di Kolose? Yang pertama, hiduplah dalam pertobatan. Kekristenan berbicara tentang hidup di dalam pertobatan. Kita sebagai orang Kristen tentunya kita tidak terlepas daripada godaan yang tadi saya katakan. Di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan para nabi-nabi sekalipun digoda, bahkan Ayub sekalipun orang yang saleh, Tuhan katakan, Tuhan uji. Apalagi kita yang ke gereja mungkin cuma sebulan sekali, ataupun ada yang cuma 2 kali setahun gitu kan, Paskah dan Natal. Ketika tantangan itu menghampiri hidupnya, ya pantas saja dia gak kuat menjalani hidup ini. Karena dia memikirkan perkara duniawi. Saudara, saya mau kasih tahu, kehidupan kita di dunia ini adalah ngontrak. Mungkin saudara punya rumah banyak, boleh, tapi sadari bahwa saudara hidup di dunia ini hanya ngontrak. Satu saat saudara akan tinggalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan saudara akan beristirahat terakhir di rumah, ya kurang 2 atau 3 atau berapa gitu ya. Ya yang paling bagus mungkin di San Diego Hill gitu kan. Itulah rumah terakhir saudara. Jadi jangan terlalu asik dengan dunia ini. Jangan terlalu kita kayaknya, oh masih lama hidup saya, masih lama, kita masih bisa bersenang-senang. Kita tidak tahu saudara apa yang terjadi. Keluar dari tempat ini pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu, hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus yang terus menuntun saudara dan saya. Hidup di dalam pertobatan ini tentunya harus melibatkan Roh Kudus setiap hidup kita. Di setiap, Roh Kudus akan menginsafkan kita, Roh Kudus akan mengajarkan kita, menuntun kita. Karena itu peran Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika kita tidak hidup di dalam pertobatan? Semuanya itu akan mendatangkan keberkahan. Hati-hati saudara.
Saya tidak sedang menakut-nakuti saudara, tetapi firman Tuhan mengatakan demikian, bahwa saudara dan saya diproyeksikan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mau masuk ke dalam relnya Tuhan, jangan salahkan Tuhan, karena kita yang memilihnya. Padahal Tuhan sudah berikan jalan yang terbaik bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, mendatangkan kecelakaan bukan, yang mendatangkan kebaikan bukan kecelakaan. Tapi seringkali kan kita mau uji coba gitu kan, lewat aja yang ini. Kita lebih mengantarkan kepintaran kita, uang kita bisa bayar orang kan begitu kan. Tapi sampai kapan? Yang kedua, hal yang Paulus tekankan kepada jemaat di Kolose adalah hati kita harus melekat kepada Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 juga dikatakan ranting itu harus melekat kepada akarnya, pada pohonnya. Begitu juga kita, jemaat Tuhan di tempat ini, saudara dan saya harus melekat kepada akarnya yang adalah Kristus itu. Jangan ketika saudara baru ada masalah, baru saudara cari gereja. Itu kan seringkali begitu kan. Sama seperti jemaat saya yang saya layani di sana, banyak kan gitu. Pak, tolong saya begini. 1000 masalah baru dia bawa ke hamba Tuhannya, ke gembalanya gitu kan. Ketika lagi senang-senang, lupa sama gembalanya gitu kan. Yang mendoakan jemaat setiap hari. Seringkali kita begitu saudara. Tidak usahlah memungkiri hal itu, karena kita lebih asik dengan kehidupan kita. Tapi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, dan ini akan terus-menerus diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Dalam Yesaya 36 ayat 26 dan 27. Rohku akan kuberikan kepadamu, roh yang baru, hati yang baru. Dulunya saudara orang yang pemarah, pendendam, iri hati, dan lain sebagainya. Roh Tuhan akan Tuhan curahkan kepada setiap saudara. Dan Tuhan akan memampukan itu. Persoalannya saudara mau nggak membuka hati? Saudara mau nggak menyadari bahwa saudara ini nggak bisa hidup tanpa Tuhan? Nggak bisa saudara. Kalau saudara merasa mampu, hati-hati. Saudara sedang berada di dalam jalan yang tidak benar. Yang terakhir, hal apa yang Tuhan Paulus tekankan kepada jemaat? Milikilah kasih yang semula. Jemaat mula-mula itu memiliki kasih yang sangat luar biasa, saudara. Ketika ada orang yang kekurangan nih, yang berkelebihan itu membantu. Ketika ada orang yang menangis nih, yang bersukacita itu menghibur. Itu yang terjadi saudara, kasih mula-mula itu. Tapi kan kalau saat ini, gereja saat ini apa? Biar aja dia, makin hancur dia, makin senang saya kan gitu ya. Makin gagal dia, makin senang saya kan gitu. Itulah yang terjadi. Makanya banyak sekali terpecahnya gereja Tuhan, umat Tuhan. Gak boleh dia sampai dia sukses. Begitu lihat dikit punya mobil, teman gitu kan atau rekan, udah dicurigain. Dari mana dia dapat duit beli itu ya? Pasti itu dia pakai tuyul atau lain sebagainya. Kan seringkali begitu kan? Negatif mulu. Padahal dia nggak tahu. Dia kerja keras, dia banting tulang bekerja. Pikiran kita kan seringkali begitu kan? Kelihatan ada orang yang lebih sukses daripada kita mulai negatif. Tapi kasih yang mula-mula tidak demikian. Ketika ada orang yang berduka cita, dia ikut berduka cita. Ketika ada orang yang bersuka cita, dia ikut bersuka cita. Itulah kasih mula-mula. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebab kita ini adalah tubuh Kristus.
dan Kristus adalah kepalanya. Jadi jangan ada saudara merasa diri satu dengan yang lain, saya lebih hebat, saya lebih tahu, saya lebih pintar, saya lebih kaya apalagi. Kita ini satu tubuh Kristus, saudara. Itulah yang Paulus tekankan kepada jemaat Kolose. Kamu semua ini satu tubuh Kristus. Kristuslah kepalanya. Kristuslah yang menjadi standar tertinggi kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu yang Rasul Paulus katakan. Tapi kalau kita mau bermegah, bermegahlah di dalam Kristus. Jadi yang terakhir, saudara, ya, tentunya saudara mengenal seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa ini. Saya mau ambil satu quote-nya. Pertobatan bukan berubah sifat, pertobatan bukan berubah kelakuan. Pertobatan adalah berubah arah hidup kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, pertobatan bukan berubah sifat. Sifat saudara bukan itu yang saudara ubah. Pertobatan bukan berubah kelakuan, tetapi pertobatan adalah berubah arah hidup kepada. Oh, ada yang jawab. Kepada? Bukan kepada diri sendiri ya saudara. Jadi firman Tuhan dengan tegas mengatakan kepada kita, saudara boleh saja menjalani hidup ini, cari uang, bekerja keras, silahkan saudara, bahkan menginvestasikan uang saudara, silahkan. Tapi jangan lupa saudara penting menginvestasikan hidup saudara untuk kekekalan. Karena harta saudara, jabatan saudara itu tidak akan saudara bawa ke surga, tetapi karakter saudara, iman saudara di dalam Kristus, itulah yang membawa saudara kepada surga. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Saya mengundang musik untuk kita naikkan lagu. Tidak berlalu sia-sia saja, tetapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Materaikanlah Roh Kudus ke dalam hidup kami, sehingga firman ini boleh menjadi rema dan setiap kehidupan kami
boleh menghasilkan buah, dan nama Tuhan disenangkan atasnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih atas firman-Nya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Michael sudah membawakan kita firman. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang yang membawa persembahan, Jonathan. Jadi RKN. Kita bisa berdoa. Tuhan yang Maha Esa, Setia Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih atas firman yang sudah Kami dengarkan ya Tuhan. Kami akan memberikan sedikit daripada yang kami punya Tuhan. Bapak berkati pemberian kami ya Tuhan. Biarlah seberapa pun yang kami beri ya Tuhan, dapat membantu pekerjaan-Mu, memperluas kerajaan dari kami di dalamnya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dan mau kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selagi kami persembahkan dijalankan, kita akan pujian. Oh betapa indah.
Arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus akan menyertai saudara saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Amin.